Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah warganet. Di sini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dendam. Hujan turun selama seharian penuh. Air yang turun membasahi setiap apapun yang berada di bawahnya. Seharian para warga hanya terdiam diri di dalam rumahnya karena aktivitasnya terhalang derasnya hujan. Namun tidak untuk Busro. Busro harus segera menuju rumah Pak Mantri untuk menjemputnya dan meminta pertolongan dari sang mantri karena kondisi adiknya tengah demam tinggi. Tak ada keraguan dalam hatinya untuk menembus derasnya hujan. Mau tak mau, ia harus melakukannya. Busro segera mengambil jas hujan model ponco yang ia simpan di dalam rak. Jas ponco sudah dikenakan. Sepedanya pun sudah terparkir di depan. Kini saatnya ia harus mengayuh sepedanya menembus derasnya hujan. Gelegar petir terdengar, saling bersaut-sautan, menambah rasa mencekam di setiap kayuhan sepedanya. Untuk sampai ke rumah Pak Mantri, Busro harus menempuh perjalanan sepanjang beberapa kilometer. Ya, karena pada masa itu tak banyak dokter dan puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ada di samping kantor kecamatan yang sangat jauh jaraknya. Penerangan di sepanjang jalan pun sangat minim. Busro harus menyesuaikan pandangannya dengan minimnya cahaya yang ada. Saat kilatan cahaya petir menerangi jalan yang Busro tempuh, selama beberapa detik dari kejauhan, Busro melihat seperti ada orang yang tengah merangkak menuju ke arahnya. Busro berhenti dengan satu kakinya, menahan keseimbangan berat sepeda dan tubuhnya. Busro memicingkan matanya untuk memastikan apa yang ada di depannya tersebut. Sosok itu terus merangkak dengan pelan menuju arah di mana Busro berdiri. Ngeri campur takut yang Busro rasakan. Sepertinya sosok tersebut bukanlah manusia, pikirnya. Dengan cepat dan sigap, ia mengubah haluan setir sepedanya ke belakang. Ia bermaksud untuk segera pergi, menjauhi sosok yang dirasa bukan manusia itu. Busro segera mengayuh kencang pedal sepedanya. Ia pun sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan jok di belakangnya tetap kosong dan sosok tersebut tidak mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, Busro semakin menambah kecepatan laju sepedanya hingga akhirnya ia telah sampai di depan rumahnya. Sepedanya terbanting. Ia tak sempat untuk memarkirkannya karena rasa takut yang sedang ia alami. Segera membuka jas hujan ponco yang ia kenakan dan bergegas untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Busro mencoba menenangkan pikirannya yang dirasa kacau atas kejadian barusan. Busro segera menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air agar perasaannya menjadi lebih tenang. Hembusan nafas panjang yang Busro keluarkan karena sekarang ia merasa kondisi pikirannya lebih baik. Busro duduk di samping pintu sambil membakar sebatang rokok untuk lebih menenangkan hatinya dan menjernihkan pikirannya.
Sementara suara petir masih terdengar dari dalam rumahnya. Setelah sebatang rokok habis ia hisap, ia pun berjalan ke kamar adiknya untuk mengecek dan memastikan keadaan adiknya tersebut, apa makin parah atau sudah lebih baik. Sementara Ibu Busro terlihat tertidur di samping adiknya. Pak Ihsan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan sesekali berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Istrinya sangat iba melihat kondisi suaminya tersebut. Sementara gerobak baksonya sudah terparkir di samping rumah. Salah satu warga yang mengantarkan gerobak yang Pak Ihsan tinggalkan. Sewaktu kejadian kemarin malam, istrinya tampak sekali menangis melihat keadaan suaminya yang demikian. Sementara Fahmi kondisinya sudah lebih baik setelah dibawa ke dukun dekat desa. Para warga tentu bertanya-tanya perihal kejadian apa yang tengah terjadi. 2 hari kemudian, para warga masih terlihat beraktivitas seperti biasanya. Mereka masih belum tahu bahwa ada teror yang sedang mengintai dan akan mengganggu ketentraman desa. Pak Ujo dan Bu Tias tengah bersiap berangkat menuju pasar. Ketika waktu menunjukkan jam 10 malam. Ya, memang pasar di sini buka pada malam hari sampai pagi hari. Segala kebutuhan pokok pun tersedia di pasar ini. Pak Ujo pun segera memanasi mesin motor Astrea, keluaran lama miliknya. Setelah semuanya siap, mereka pun berkendara menuju pasar. Memakan waktu setengah jam untuk sampai. Jalan pada saat itu pun masih berupa bebatuan yang menonjol. Belum teraspal dan belum bagus seperti sekarang. Dengan bermodalkan lampu dari motornya Pak Ujo, melaju menembus jalan yang gelap dan minim cahaya. Jalan menuju pasar harus melewati toang, jalan yang sepi dan panjang. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Ujo sampai di depan pasar. Segera ia mencari tempat untuk memarkirkan motornya. Beberapa jam berlalu, Pak Ujo sudah membeli semua yang ia butuhkan di dalam pasar. Ia menaruh barang belanjaannya di dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang berada di samping motornya. Sementara istrinya duduk di belakang sambil memegangi belanjaan agar tidak jatuh. Pak Ujo kembali menembus pekatnya malam, melaju dengan pelan dan hati-hati agar barangnya dan isinya tetap aman. Ketika sampai di tikungan kecil yang kanan kirinya masih berupa pekarangan, Pak Ujo menginjak dalam-dalam pedal rem motornya. Bagaimana tidak? Tepat 100 meter di depannya, ia melihat tubuh tergeletak di tengah jalan. Yang ia lihat dari bantuan lampu motornya. "Ada apa, Pak? Tiba-tiba ngerem ngedadak gitu?" tanya istrinya yang berada di belakang. "Lihat, Bu, kayak ada orang geletak di tengah jalan." "Begal mungkin, Pak. Udah gak usah ditolongin, kita muter balik aja," ucap istrinya memperingati. "Hus, ibu ini kalau ngomong sembarangan. Kita lihat dulu, Bu, siapa tahu korban kecelakaan." Pak Ujo nampak kekeh dengan pendapatnya.
Pak Ujo melajukan motornya ke arah tubuh tersebut. Setelah dirasa dekat dan aman, beliau segera turun dari motornya untuk mengecek keadaan yang dirasa adalah sang korban kecelakaan. Namun ketika Pak Ujo sudah dekat, tiba-tiba tubuh tergeletak tersebut menggeliat, seperti sakit menahan ajal. Pak Ujo pun beringsut mundur karena kaget. "Kenapa, Pak?" ucap istrinya dari arah belakang. Lalu tiba-tiba tubuh yang tergeletak itu kini telah berdiri dengan wajah terbelah dan ususnya yang terburai menjuntai ke bawah. "Setan alas," ucap keras Pak Ujo karena takut dan kaget. "Lari Bu, lari, ayo cepat lari," ajaknya kepada sang istri. "Ih, serem Pak," balas sang istri setelah melihat sosok tersebut. Dengan tergesa-gesa dan panik, Pak Ujo segera menyalakan motornya. Namun sial, motornya tak mau menyala. "Tak bisa diandalkan di saat seperti ini," ucap Pak Ujo kepada motornya. Berkali-kali Pak Ujo mencoba menyalakan mesin motornya, namun tak ada hasil juga. Istrinya terus mendekap dan berpegangan erat pada tubuh Pak Ujo karena ketakutan. "Ah, sialan, bajingan. Rupanya kunci kontak motor belum ia hidupkan. Pantas saja dari tadi motornya tak mau menyala. Ayo Bu, cepat naik, cepetan," perintahnya kepada sang istri yang masih ketakutan. Setelah kunci kontak dihidupkan, dengan mudahnya motor tersebut menyala. Pak Ujo segera menarik dalam-dalam gas motornya. Ia melaju sangat kencang untuk kabur sejauh mungkin dari sosok menyeramkan barusan. Sementara istrinya terus memegang erat tubuh suaminya tersebut sambil memejamkan kedua matanya karena ketakutan. Keesokan harinya, Pak Ujo menceritakan kepada para tetangganya tentang kejadian semalam yang ia alami. Namun para tetangga seperti tak percaya cerita yang Pak Ujo tuturkan. Ketika sedang berjalan, Fahmi mencuri dengar dari para warga yang tengah membicarakan cerita Pak Ujo. Fahmi berhenti untuk menyimak dan mencari tahu lebih dalam tentang kabar yang beredar. Dan setelah mendengar cerita Pak Ujo dari para tetangganya, Fahmi pun menuturkan bahwa ia juga mengalami kejadian yang hampir sama seperti yang Pak Ujo alami. Fahmi menceritakan secara detail tentang kejadian sewaktu ia tengah membeli bakso Pak Isan. Warga yang awalnya ragu akan kebenaran cerita tersebut pun akhirnya sedikit terpercaya. Warga menjadi sedikit was-was dibuatnya. Angin malam berhembus kencang, membelai dedaunan. Suara serangga malam begitu nyaring terdengar. Terlihat di sebuah pos ronda, sekelompok warga desa tengah bermain kartu gaple untuk membuang rasa bosan. Tawa dari orang di dalam pos ronda memecah keheningan malam ini. Seiring tawa yang perlahan mereda, tiba-tiba tercium bau amis serta busuk di dekat pos ronda. "Bau amis, ucap salah satu lelaki berkupluk hitam
di kepalanya. Para temannya pun mengendus-endus untuk memastikan bau tersebut. "Iya beneran, kayak bau ikan busuk," ucap salah satu dari mereka. Sesuatu seperti menimpa atap pos ronda. "Cek, cek!" Dengan segera, semua orang yang ada beranjak dari duduknya. Mereka turun dan berjalan, mengecek keadaan di sekitarnya. "Nok, coba cek di belakang pos ronda," ucap temannya kepada Jono, lelaki yang memakai kupluk hitam barusan. "Lah, kenapa saya? Bareng-bareng atuh," ajak Jono kepada yang lainnya. "Iya, tapi kamu yang di depan, Jon," ucap salah satu teman Jono. "Ah, yang tua selalu harus mengalah," gerutu Jono. Jono berjalan paling depan di antara semua temannya. Ia berjalan ke arah belakang pos ronda. Tak lupa senter lawas bertenaga batu baterai mantap ia genggam. Cahaya senter menyinari setiap sudut belakang pos yang gelap. Ia mengarahkan cahaya senternya ke bawah, namun tak ada apapun. Lalu berpindah ke arah semak belukar di belakang. Dengan segera, Jono berlari begitu kencang, meninggalkan teman-temannya. Melihat Jono yang berlari, teman-temannya pun ikut berlari. Insting alami manusia. Setelah jauh berlari, langkah kaki Jono pun terhenti karena lelah dan dirasa sudah aman. "Napa Nok, kok lari-lari?" tanya temannya. Dengan ucapan terbata-bata, Jono mencoba menjelaskan. "Apa sih, gak jelas Nok?" bentak temannya. "Sebentar, nafas saya masih ngos-ngosan," jawab Jono. Setelah dirasa kondisinya lebih baik, barulah Jono menceritakan apa yang ia lihat di balik semak belukar tadi. "Lah, yang benar," ucap temannya tak percaya. "Kalau gak percaya, lihat sendiri aja sana," perintah Jono kepada temannya. Ketika Jono mengarahkan cahaya senternya ke arah semak, ia melihat sebuah kepala setengah terbelah. Darah segar bahkan masih mengalir dari bekas luka di kepalanya tersebut. Sosok kepala itu tersenyum ketika Jono menyenterinya. Ketakutan dan penyesalan selalu mengganggu di pikirannya. Rasa bersalah seakan terus menghantui dirinya, membuat hidupnya kini menjadi tak tenang. Angin malam masuk menembus rumahnya, membelai wajahnya dengan sentuhan lembut. Pak Udin masih terjaga di sepinya malam. Sudah beberapa hari ini, ia tak bisa tertidur dengan tenang. Namun entah kenapa, malam hari ini seakan mengajaknya untuk terlelap, membuat pikirannya mungkin dengan mimpi yang indah. Tak butuh waktu lama, Pak Udin pun terlelap. Dengan gampangnya, matanya seakan-akan menolak untuk tetap terjaga. Ia pun mulai merasuki alam tidurnya. Sebuah tangan berlumuran darah memegang erat pundaknya. Udin tak berani menolehkan pandangannya. Ia terlalu takut untuk menatap sosok pemilik tangan tersebut. Sosok tersebut menjilat-jilat telinga Udin dengan lidahnya yang panjang dan hitam. Sementara Udin hanya diam mematung ketakutan. Hingga tangan dari sosok tersebut beralih ke wajah Udin, meraba wajahnya
dengan lumuran darah segar. Pak Udin kembali tersadar dari mimpi buruknya. Mimpi yang terasa begitu nyata untuknya. Peluh membasahi kepalanya. Gerah yang ia rasakan sewaktu terbangun dari tidur singkatnya. Pak Udin memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Sangat kacau pikirannya, sementara nafasnya masih tersengah-engah. Pak Udin bangkit menuju kamar mandinya. Mencuci muka mungkin yang dibutuhkan saat ini untuk menyegarkan pikirannya yang kacau dan menghilangkan ingatan atas mimpi buruk barusan. Pak Udin berjalan pelan ke arah kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia tampak masih memegangi sebelah kepalanya yang terasa sakit. Pak Udin mengerenyitkan dahi karena melihat tetesan darah di lantai keramiknya. Darah apa ini? Pikirnya. Ia pun mengikuti ke arah tetesan darah tersebut dan berujung di balik pintu kamarnya. Dengan ragu, ia membuka pelan pintu kamarnya tersebut. Pak Udin jatuh ke belakang karena melihat sosok di balik pintu kamarnya. Ia tercekat ketakutan. Matanya terbelalak melihat sosok dengan tubuh hancur di depannya. Ia dipaksa melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Sosok tersebut berjalan pelan dengan tangan memegangi leher yang hampir putus. Sosok tersebut kini telah berada di samping Pak Udin. Ia terduduk tepat di samping Pak Udin yang tak bisa bergerak, terikat ketakutan. "Saya Jaka, Pak," sosok tersebut berucap. Setiap ia berucap, darah selalu terkucur dan terciprat ke depan yang berasal dari lehernya yang hampir putus. Tangannya yang berlumuran darah kini telah berada di pundak Pak Udin. Ia menolehkan pandangannya ke arah lelaki parubaya tersebut. Lidahnya keluar dan memanjang layaknya seekor ular, menjilat wajah Pak Udin yang kini hampir kehilangan kesadarannya. Dan tak lama, Pak Udin pun pingsan dan tak tahu apa yang terjadi selama ia pingsan. Waktu ke waktu, hari ke hari, teror dari hantu Jaka semakin intens dan meresahkan warga desa. Warga kini tercekam teror yang menakutkan. Kabar Jaka yang bangkit dari kematian dan membalas dendam memang masih simpang siur adanya. Terlebih karena bentuk sosoknya yang sulit dikenali ketika menampakkan wujudnya. Namun itu lebih dari cukup untuk menakuti siapapun yang bertemu dengannya. Ustadz Hamid pun turun tangan untuk menenangkan warga yang resah dan gelisah. Beliau menyampaikan bahwa kita tak perlu takut akan godaan dan gangguan jin atau setan, karena sejatinya kita lebih tinggi pangkat derajatnya. Ustadz Hamid pun berencana mengadakan pengajian di masjid desa untuk memberi himbauan dan mempertebal keimanan dalam menghadapi teror yang terjadi. Para warga kampung sudah dikumpulkan sejak sore hari menjelang surup matahari, tentu agar warga menjadi berani untuk keluar rumahnya. Karena kalau acara dilakukan pada malam hari, tentu banyak dari warga yang tak mau karena takut. Jangankan untuk pergi ke masjid,
Untuk sekedar ke warung dekat rumah saja, warga sangat enggan. Was-was bukan kepalang. Acara berlangsung dari sore hingga malam hari. Pak Ustadz pun mengajak beberapa perangkat desa dan perangkat keamanan untuk berpartisipasi, menjaga dan menenangkan kehidupan warga. Dalam ceramahnya, Pak Ustadz Hamid banyak memberi doa-doa penangkal gangguan jin atau sebangsanya. Para warga kini tampak tenang. Dengan seksama mereka mendengar dan mengamati semua yang Ustadz sampaikan. Namun tentu omongan tak semudah perbuatan. Pada pengaplikasinya di lapangan, tentu tak semudah yang direncanakan. Acara berlangsung dengan hikmat. Jam 9 malam, acara pun selesai. Namun justru menimbulkan masalah baru. "Bagaimana kita pulang?" ucap salah satu warga. Bukan tanpa alasan mengeluhkan demikian. Warga yang rumahnya jauh dari sini bingung. Terlebih pada saat itu, penerangan jalan masih minim. Bimbang dan ragu tergurat dari mereka yang jauh rumahnya. Tapi untunglah para perangkat desa dan keamanan bersedia mengantar pulang. Mereka semua sampai ke tempat tujuannya masing-masing. Pak Ujo kembali memberanikan diri untuk pergi berbelanja ke pasar. Setelah sekian hari, ia tak berani melakukannya karena masih terbayang akan sosok mengerikan yang pernah menakutinya. Akan sosok mengerikan yang pernah menakutinya beberapa hari yang lalu. Semenjak kejadian itu, Pak Ujo memang tidak membuka warungnya. Namun keadaan terus memaksanya, hingga membuat Pak Ujo kembali memberanikan dirinya. Sesampai di pasar, Pak Ujo beserta istrinya segera berbelanja. Mereka terlihat tergesa-gesa karena untuk menghemat waktu agar pulangnya tak kemalaman. Bahkan tak sampai untuk terlalu lama menawar harga. Sebisa mungkin mempercepat urusannya di pasar ini. Semua kebutuhan sudah terbeli. Kini saatnya Pak Ujo beserta istrinya pulang kembali. Mereka melewati jalan yang sama. Sewaktu bertemu dengan sosok mengerikan terdahulu. Kiap, karena memang tak ada jalan lain lagi. Kalaupun ada jalan, itu harus memutar terlalu jauh untuk mereka. Tak ada pilihan lain. Pak Ujo memantapkan niatnya, kembali melaju menembus pekatnya malam dan minimnya penerangan. Dan ketika melewati jalan tersebut, ada banyak keraguan yang kini ia rasakan. Rasa was-was yang begitu besar menggelayut di dalam setiap pandangan matanya. Sebuah tangan menandar di bahu Pak Ujo. Aneh, begitu dingin terasa di bahunya. "Bu, ibu sakit ya?" ucapnya menanyakan kepada istrinya di belakang. Namun tak ada jawaban. Kini tangan tersebut bergerak ke arah telinga sebelah kanan Pak Ujo. Kembali rasa dingin begitu terasa dari tangan tersebut. Tangan tersebut menampar pipi Pak Ujo. Pak Ujo refleks terkaget. Salah apa? Pikirnya kepada sang istri, hingga membuat istrinya menampar begitu keras. "Aku salah apa, Bu? Kok digaplok?" ucapnya sambil terus melajukan motornya. Namun kembali, Pak Ujo tak mendapat jawaban apapun. Karena penasaran dan ingin mendapat jawaban dari tindakan istrinya,
Pak Ujo pun memberhentikan laju sepeda motornya. Ia pun menolehkan pandangannya ke belakang. Pak Ujo jatuh pingsan, membuat motornya terbanting ke jalanan. Rupanya yang selama ini Pak Ujo bonceng dan ajak bicara bukanlah istrinya, melainkan sosok hantu Jaka yang ikut dalam boncengannya. Lalu kemana atau di mana istrinya? Mundur sewaktu Pak Ujo masih di pasar. Setelah semua barang kebutuhannya terbeli, ia segera berjalan tergesa-gesa menuju tempat di mana motornya terparkir. Rupanya Pak Ujo tidak mendengar ucapan istrinya yang kebelet kencing. Setelah menaikkan sebuah barang belanjaannya di dalam keranjang, Pak Ujo segera memanasi mesin motornya. Ketika sepeda motornya mendapat beban dari arah belakang, dengan segera Pak Ujo menarik gas motor tuanya, segera melaju agar cepat sampai dan tidak kemalaman di jalan. Sang istri yang tak mendapati di mana suaminya terlihat bingung dan gelisah di depan pasar, di mana bekas motor suaminya terparkir. Pak Aris terlihat sangat santai di depan rumahnya, ditemani segelas kopi. Ia menikmati suasana malam hari ini. Senyum puas menghiasi wajahnya. Pak Aris yang dulu sempat bersitegang dengan Jaka, kini ia puas akan kematian Jaka. Rasa dendamnya telah terbalaskan. Terlebih Pak Arislah yang melunturkan ilmu yang Jaka miliki sewaktu dihakimi oleh masa. Ia benar, Pak Arislah yang memukul Jaka dengan bambu kuning seukuran stik biliar. Sebenarnya kematian Jaka memang sudah ia rencanakan. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk mengeksekusinya. Ketika melihat Jaka sudah terkepung warga, Pak Aris langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil bambu kuning pusakanya dan segera berlari kembali ke arah kerumunan warga untuk memukul tubuh Jaka dengan pusakanya. Belum puas, Pak Aris pun menusukkan bambu miliknya ke tubuh Jaka dan ikut memukulinya bersama Fahmi dan Pak Isan. Lalu tiba-tiba datang orang asing yang begitu beringas menghajar tubuh Jaka. Orang tersebut adalah Pak Ujo yang sedang lewat di daerah situ. Pak Udin yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah situ pun ikut menumpahkan kekesalannya kepada Jaka karena Jaka dulu pernah memalak semua hasil kerjanya selama menjadi kuli bangunan di dekat lokasi kejadian. Bahkan perilaku Pak Udin lebih beringas. Ia membawa cangkul yang ia pakai sebagai alat mengaduk semen dan pasir dan segera menghujam tubuh Jaka dengan cangkul tersebut yang membuat luka robek di beberapa tubuh Jaka. Itulah mengapa Pak Udin selalu merasa bersalah dan gelisah sampai membuat pikirannya tak tenang dan tidak bisa tertidur pulas. Pak Haris sebenarnya juga sering diganggu sosok hantu Jaka, namun dengan ilmu yang ia miliki, ia selalu berhasil menangkal dan mengusir sosoknya. Pak Haris seperti sedang menunggu kemunculan hantu Jaka. Ia berniat akan mengajarnya untuk yang kedua kalinya kalau sampai hantu Jaka berani menampakkan wujudnya kembali. Di sebuah kamar, Fahmi tak kunjung jua bisa memejamkan matanya. Entah kenapa malam ini begitu panas hawanya. Fahmi sudah mencoba berbagai posisi dengan maksud
agar dirinya bisa cepat tertidur. Namun sial, itu semua tak kunjung berhasil. Itu semua tak kunjung berhasil menidurkan dirinya. Lampu padam, meninggalkan kegelapan dalam kamar Fahmi. Matanya harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitar. Ia meraba-raba tembok sebagai titian langkahnya, agar tak menabrak barang-barang di dalam kamarnya. Dalam gelap, Fahmi meraba-raba tembok yang ia pegangi. Entah kenapa, Fahmi merasa bahwa ia tak sendirian di kamar ini. Seperti ada mata yang mengawasinya dari belakang. Fahmi tak memperdulikan yang sekarang. Dalam prioritasnya adalah segera menemukan handle pintu kamarnya. Ketika sudah memegang handle, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut memegangi tangan Fahmi. Fahmi terlonjak kaget ke belakang. Dalam kegelapan, ia memandangi setiap penjuru kamarnya. Tanpa disadarinya, sosok hantu Jaka kini sudah berada di atas lemarinya. Di tempat lain, Agus menjadi sering berkunjung ke rumah almarhum Jaka. Entah apa yang ia lakukan, semacam melakukan permufakatan jahat dengan ibunya Jaka. Lantas apa yang sedang mereka bicarakan atau rencanakan? Pak Udin menceritakan atas kejadian yang dia alaminya kepada Ustadz Hamid. Setelah panjang lebar mendengar cerita Pak Udin, Pak Ustadz Hamid pun seperti mendapat kesimpulan dari semua kejadian ini. Siang harinya Pak Ustadz Hamid mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Jaka. Tampak hadir Pak Udin, Pak Ihsan, dan warga lainnya yang ikut terlibat. Dan menurut keterangan dari mereka, semua Pak Ustadz mendapatkan penuturan yang sama. Mereka semua diganggu oleh sosok hantu Jaka. Setelah perundingan selesai, Pak Ustadz mengajak mereka semua untuk berdoa dan mengirim surat-surat dalam Al-Quran untuk Jaka, berharap agar terornya cepat selesai. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.